Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah kepada para hadirin jamaah muslim dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan tausiah dengan judul yang dimana bisa kita lakukan semuanya, yaitu taubat. Taubat ini di dalam bahasa yang umum itu adalah berhenti dari melaksanakan segala kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Di dalam agama Islam, taubat itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dari mulai kita sholat taubat, atau mungkin kita berhenti dalam melakukan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ada berbagai macam kisah inspirasi yang bisa didapat dalam tema taubat ini. Yaitu saya mengambil dua kisah yang berasal dari zaman Nabi, yaitu kisah seorang budak dari Habasyah, yaitu Wahsy bin Harb yang berkulit hitam. Yang dimana dia itu adalah seorang yang ahli di dalam melempar tombak. Yang dimana sebelum dia memeluk Islam, dia itu pernah membunuh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Uhud. Dan yang dimana Wahsy bin Harb ini merasa ketika setelah masuk Islam, dia merasa sudah menyesal dan akhirnya dia ikut dalam perang melawan Nabi palsu bersama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian dengan keahlian yang melempar tombak, Wahsy bin Harb itu berhasil membunuh Nabi palsu yang telah menyesatkan umat Islam atau bahkan menyesatkan orang Arab, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang bisa dijadikan inspirasi, yaitu Wahsy bin Harb setelah membunuh Musailamah Al-Kadzab, dia berkata, "Sungguhnya dengan tombak ini saya pernah membunuh orang terbaik, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun sekarang dengan tombak ini saya berhasil membunuh orang yang paling buruk di muka bumi, yaitu Musailamah Al-Kadzab." Kisah yang kedua adalah kisah pertobatan beberapa sahabat seperti Khalid bin Walid, yang dimana Khalid bin Walid pernah menjadi panglima atau mungkin orang yang bisa bilang komando militer masuk pasukan Quraisy di perang Uhud, yang dimana dia juga pernah membunuh banyak sekali orang Islam pada masa perang Uhud. Namun ketika setelah masa Fathul Mekah, pembukaan Mekah, ketika setelah masa pembebasan Mekah, Khalid bin Walid beserta beberapa sahabatnya ikut masuk Islam dan menjadi komando militer Islam, sampai-sampai dia diberikan gelar sebagai pedang Allah. Dari kisah-kisah tersebut kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu bahwa Allah itu adalah Maha Penerima taubat. Bahwa kita itu masih bisa untuk bertobat walaupun sebesar apapun kesalahan kita, kecuali yang mungkin dikatakan Allah itu yang tidak bisa diampuni itu syirik. Namun beberapa ulama mengatakan bahkan dengan dosa syirik sekalipun kita itu bisa mendapatkan ampun dari Allah jikalau kita bersungguh-sungguh dalam bertobat. Ya, sekian dari tausiah saya pada hari ini dengan judul tobat. Segala kesalahan mohon dimaafkan, kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.